Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami yakni tentang lembaga pengelola wakaf dan mikro syariah, di mana fokus pada pembahasan kali ini adalah berbicara tentang salah satu lembaga keuangan mikro syariah, yaitu dia dikenal dengan istilah KJKS BMT. Nah, jadi KJKS ini adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah, yang dimana dia menggunakan pola BMT, yaitu pola Baitul Mal wa Tamwil. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, mari kita simak sama-sama penjelasan yang akan dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok 7 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi saya tentang lembaga pengelola wakaf. Pertama, pengertian dan tujuan wakaf. Wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi, benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya. Wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan digunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Yang kedua, dasar hukum wakaf. Dasar hukum yang digunakan ulama dalam menerapkan konsep wakaf ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang infak fisabilillah. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, Al-Imran ayat 3, dan hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin Khattab ketika memperoleh tanah di Khaybar, seperti ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut. Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Yang ketiga, sejarah dan perkembangan wakaf di Indonesia. Lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima menjadi hukum adat bangsa Indonesia ini sendiri. Dalam perjalanan sejarah, wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan seperti bentuk wakaf uang, wakaf hak atas kekayaan dan intelektual. Yang keempat, rukun dan syarat wakaf. Rukun dan syarat wakaf ada 3. Yang pertama, orang yang berwakaf. Yang kedua, benda yang diwakafkan. Yang ketiga, orang yang menerima manfaat wakaf. Yang kelima, syarat-syarat orang yang berwakaf. Yang pertama, orang yang berwakaf ini mestilah memiliki secara penuh harta tersebut. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, balik. Keempat, mampu bertindak secara hukum. Syarat-syarat harta yang diwakafkan. Yang pertama, barang berharga. Yang kedua, diketahui kadarnya. Yang ketiga, harta yang diwakafkan adalah harta yang dimiliki orang yang berwakaf. Yang keempat, harta berdiri sendiri. Syarat-syarat orang yang menerima wakaf ada 2, tertentu muayyan, dan yang kedua tidak tertentu ghairu muayyan. Sekian dari saya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan contoh dari lembaga pengelola wakaf, yang dimana contoh yang kami ambil adalah Bank Wakaf Indonesia atau disingkat BWI. Sebenarnya materi kali ini akan disampaikan oleh saudara kami yakni Muhammad Faisal, cuman karena beliau ada sedikit kendala, maka dari itu kami yang mengambil alih untuk menyampaikan materi ini. Jadi Bank Wakaf Indonesia ini merupakan lembaga independen yang bertujuan untuk mengembangkan perwakafan yang ada di Indonesia, dan lembaga ini dibentuk serta didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang berbicara tentang wakaf. Nah, adapun tugas dan wewenang dari
Bank Wakaf Indonesia ini antara lain itu yang pertama adalah melakukan pembinaan terhadap para nazir. Jadi para nazir ini dibina agar para nazir ini mampu untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang dimiliki oleh negara Indonesia. Kemudian yang kedua, tugas dan wewenang dari Bank Wakaf Indonesia ini adalah melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional maupun internasional. Nah, kemudian yang ketiga, tugas dan wewenang dari Bank Wakaf Indonesia adalah memberikan persetujuan dan izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Nah, kemudian tugas dan wewenangnya yang keempat yaitu memberhentikan dan menggantikan nazir. Jadi jikalau ada nazir, entah mungkin telah habis masa kerjanya, masa keanggotaannya, atau masa kepengurusannya, atau mungkin melakukan beberapa pelanggaran dan lain sebagainya, maka Bank Wakaf Indonesia memiliki tugas dan wewenang untuk memberhentikan atau mengganti para nazir yang bekerja di dalamnya. Kemudian tugas dan wewenang yang kelima adalah memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Ya. Jadi harta benda wakaf yang ingin ditukarkan itu, nah ini harus memenuhi sebuah persetujuan dulu, dan Bank Wakaf Indonesia memiliki tugas dan wewenang untuk menyetujui hal tersebut. Nah, kemudian tugas dan wewenangnya yang terakhir adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Ya, mungkin itu saja sedikit penjelasan terkait dengan Bank Wakaf Indonesia. Terima kasih. Badan Wakaf Indonesia atau disingkat BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Peran Badan Wakaf Indonesia selaku lembaga independen yang lahir berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf memiliki tanggung jawab besar dalam memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Pasal 47. Selain itu, Badan Wakaf Indonesia juga bertanggung jawab dalam membina nasir agar menjadi lebih profesional, misalnya dengan menyelenggarakan sejumlah pelatihan pengelolaan harta wakaf, menerbitkan buku-buku wakaf, dan lainnya. Apalagi pengembangan wakaf kini didukung oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tersebut, maka tidak ada alasan lagi bila pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di Indonesia tertinggal dengan negara-negara lain di dunia. Mestinya Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di era otonomi daerah yang semakin menguat, potensi pengembangan wakaf juga semakin besar jika disinergikan dengan peraturan dan keinginan daerah. Tentunya hal ini akan menjadi hal yang menarik karena otonomi daerah sangat memberikan peluang bagi pemberdayaan dan pengembangan pengelolaan wakaf itu sendiri. Pola pengembangan organisasi Badan Wakaf Indonesia sendiri sudah harus mulai berorientasi kepada daerah dengan menyiapkan SDM nasir di daerah agar lebih profesional. Fungsi-fungsi yang melekat di tubuh Badan Wakaf Indonesia seperti fungsi motivator, fungsi fasilitator, fungsi regulator, fungsi education, dan fungsi pendukung lainnya harus selaras dan tidak boleh overlapping dalam implementasinya. Perlukan sistem organisasi yang tanggap dengan tantangan zaman dan perubahan yang dinamis di masyarakat dalam mengefektifkan wakaf sebagai alternatif sumber daya untuk penciptaan kesejahteraan sosial masyarakat. Jika dicermati lebih dalam, selama ini masih banyak sumber daya daerah yang belum dikelola dengan baik.
Jika masing-masing daerah yang memiliki sumber daya yang cukup memadai, bukan tidak mungkin bahwa lembaga perwakafan dibentuk melalui peraturan daerah dan khusus mengatur tentang kemungkinan dan kelayakan wakaf bagi yang menyangkut wakaf konvensional, wakaf uang, dan bentuk wakaf lainnya. Sehingga persoalan wakaf tidak lagi menjadi otoritas pemerintah pusat atau lembaga tertentu yang ditunjuk pemerintah pusat, melainkan juga menjadi program produktif masing-masing di daerah yang akan membawa kemaslahatan bersama bagi masyarakat daerah juga. Untuk menjalankan semua rencana praktis di atas, maka peran Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga pengelolaan harta wakaf nasional memerlukan sumber daya manusia yang baik sesuai dengan merit, sistem organisasi, dan kecakapan ilmu yang dimiliki dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Ramasari, kelas B Manajemen Dakwah semester 4, akan menjelaskan materi saya, yakni Lembaga Keuangan Mikro Syariah. 1. Pengertian LKMS. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, menjelaskan bahwa lembaga keuangan mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan, tidak hanya perbankan. LKM di Indonesia juga berkembang membentuk sebuah lembaga dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan mikro syariah merupakan bentuk yang sama dengan LKM pada umumnya. Yang membedakannya ialah prinsip syariah yang teraplikasi pada produk, akad, dan operasionalnya. LKMS melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan sistem pembiayaan bagi semua sektor mikro. Dalam praktik ekonomi Islam, baik perbankan maupun LKMS harus terhindar dari maghrib, sebuah akronim dari masyir, gharar, dan riba. 2. Bentuk-bentuk lembaga keuangan mikro syariah. Di Indonesia, LKMS di Indonesia terbagi menjadi dua, yakni LKMS Bank dan LKMS Non-Bank. Eksistensi LKMS Bank masih menginduk pada perbankan syariah pada umumnya. Namun juga terdapat juga perbedaan yang diatur dalam UU Perbankan Syariah, Peraturan BI, serta Peraturan OJK mengenai perbedaannya. Sedangkan LKMS Non-Bank memiliki payung hukum dan sistem operasionalnya menggunakan prinsip syariah, namun produk dan manajemen sedikit berbeda dari industri perbankan. 1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Jika di konsep konvensional, BPR merupakan akronim dari Bank Perkreditan Rakyat. Berbeda dengan konsep syariah, BPRS merupakan bank yang menjembatani kebutuhan pengusaha kecil dan menengah melalui kemudahan prosedurnya berdasarkan prinsip syariah. Berbeda dengan bank umum, ditegaskan dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan aturan terbaru yang dimuat OJK dalam Peraturan OJK Nomor 3 2016 tentang BPRS. BPRS merupakan bank yang menjalankan usaha pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, namun tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti simpanan dalam bentuk giro dan deposito, kegiatan penukaran uang asing, kegiatan usaha perasuransian, dan penyertaan modal dengan lembaga lain. 2. Unit mikro syariah oleh Bank Umum Syariah. Sebagai intermediary agent, perbankan syariah mulai mempertimbangkan usaha kecil dan menengah yang sekarang sedang dominan di masyarakat. Pendekatan yang dilakukan oleh lembaga perbankan ini ialah membentuk sebuah lembaga khusus untuk dapat menjangkau UMK. Lembaga tersebut dibentuk lebih sederhana dan lebih mudah, tetap memiliki produk utama namun dikembangkan menjadi produk-produk yang dapat dilirik para pengusaha-pengusaha UKM. Di Indonesia, unit mikro dari Bank Umum Syariah antara lain BTPN Syariah, Bank Mandiri Mikro, dan BRI Mikro. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim.
Jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari lembaga keuangan mikro syariah, yaitu koperasi jasa keuangan syariah, yang dimana nanti koperasi ini akan menggunakan suatu pola dalam pengelolaannya, dalam kegiatan-kegiatannya, yaitu pola BMT. Jadi BMT ini adalah singkatan dari Baitul Mal wa Tamwil. Nah, jadi kita mulai dari KJKS-nya dulu. Koperasi jasa keuangan syariah ini merupakan koperasi yang kegiatan usahanya itu bergerak di bidang investasi, kemudian di bidang pembiayaan, dan juga di bidang simpanan sesuai dengan pola bagi hasil atau sesuai dengan prinsip-prinsip dari syariah, sesuai dengan namanya. Nah, praktik usaha koperasi ini yang dikelola secara syariah ternyata telah tumbuh dan berkembang di tataran masyarakat Indonesia. Hal ini telah dibuktikan dengan banyaknya BMT-BMT yang bermunculan di negara Indonesia. Bahkan BMT ini telah dinaungi oleh payung hukum koperasi. Yang ini telah tertuang di dalam surat keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di suratnya yang nomor 91. Nah, jadi secara definisi operasionalnya, KJKS ini atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah ini merupakan istilahnya bisa disebut sebagai organisasi atau sekumpulan orang atau badan hukum yang berprinsip yang menggunakan prinsip syariah dan juga prinsip dari koperasi. Nah, dua prinsip ini nanti akan terintegrasi di dalam koperasi jasa keuangan syariah ini. Nah, dalam menjalankan aktivitasnya, dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya, koperasi jasa keuangan syariah ini memiliki asas dan landasan, kemudian memiliki visi dan misi, memiliki fungsi dan tujuan, kemudian memiliki ciri-ciri, memiliki ciri khas sebagai lembaga keuangan non-bank, ya, sebagai lembaga keuangan non-bank yang memiliki legalitas dan berbadan hukum. Nah, kemudian selanjutnya BMT. BMT ini adalah Balai Usaha Mandiri Terpadu. Balai Usaha Mandiri Terpadu yang isinya itu berintikan konsep Baitul Mal wa Tamwil. Nah, sesuai dengan namanya, jadi fungsi dari BMT ini adalah BMT ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai Baitul Mal dan juga fungsi sebagai Baitul Tamwil. Nah, Baitul Mal jika kita artikan atau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya adalah rumah harta. Nah, harta yang dimaksud di sini adalah harta zakat, infak, sedekah dan wakaf. Yang dimana dana-dana ini nanti akan dikelola lagi di dalam suatu lembaga yang kita kenal dengan lembaga amil zakat. Nah, itu fungsi Baitul Malnya. Kemudian fungsi Baitul Tamwilnya, secara bahasa Baitul Tamwil ini adalah rumah pengembangan harta, di mana kegiatannya ini adalah melakukan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan kualitas ekonomi dari para pengusaha UMKM, yaitu dengan cara mendorong mereka untuk senantiasa selalu menabung dan juga meningkatkan kualitas dari pembiayaan perekonomiannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayi Nurian Jaswari, NIM 18030516. Di sini saya akan menyampaikan materi berikutnya, yaitu peran KJKS BMT. Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran yang penting dalam penguatan ekonomi dan perluasan lapangan pekerjaan. KJKS memiliki peran dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan Baitul Ma'al yang memiliki fungsi sebagai lembaga-lembaga sosial dan Baitul Tamwil sebagai lembaga bisnis dengan pola syariah. KJKS sebagai lembaga koperasi merupakan wadah usaha bersama yang memiliki fungsi sebagai alat perjuangan ekonomi, alat pendidikan, efisiensi usaha, dan kemandirian anggota. Keterbatasan usaha mikro dalam pemupukan modal usaha dan investasi diupayakan melalui penghimpunan dana bersama.
atau simpanan di koperasi dan dikelola sebagai pinjaman dana bergulir bagi usaha mikro anggota koperasi. Yang kedua yaitu peran Baitul Ma'al Tamwil atau BMT. Pertama, menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang non-syariah. Jadi BMT harus mempunyai peran aktif dalam bersosialisasi tentang peran sistem ekonomi Islam di tengah-tengah masyarakat yang tidak begitu paham tentang ekonomi Islam. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan mengenai tata cara dalam bertransaksi secara syariah. Yang kedua yaitu melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. Dalam hal ini BMT harus aktif dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro dalam pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah. Yang ketiga yaitu melepaskan masyarakat dari ketergantungannya kepada rentenir. Dalam hal ini BMT harus mampu mendapatkan simpati dari masyarakat dengan cara melayani masyarakat dengan cara lebih baik. Yang keempat yaitu menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Dalam hal ini BMT sebagai lembaga keuangan ekonomi mikro syariah dalam pelaksanaannya harus mengikuti pada aturan-aturan syariah Islam. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang masih dibingungkan, silahkan untuk ditanyakan dan mari kita diskusikan dengan baik apa-apa yang belum kita pahami pada materi kali ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.